perbedaan keinginan suami dengan istri terhadap anak-anaknya. Jadi begini, problem terbesar merumuskan kebijakan buat anak-anak atau kesepakatan untuk mereka itu justru dimulai dari tidak akurnya bapak dan ibunya. Maka saya sering mengatakan kepada bapak-bapak, sebelum kita menjinakkan anak-anak kita mengikuti apa yang kita arahkan, jinakkan dulu ibunya. Itu loh ya. Karena konflik itu biasanya bukan dimulai dari bapak kepada anak, tapi justru berangkat dari ketidaksepakatan suami dengan istri. Apalagi kalau ini terjadi pada pernikahan muda, 10 tahun ke bawah. Egoisme dan dominasi suami dengan pemikirannya, istri dengan pemikirannya kuatnya luar biasa. Kesadaran untuk mengalah dan menyerahkan tanggung jawab kepada siapa ini belum muncul. Yang ada istri dengan pengalaman masa lalunya, suami dengan pengalaman masa lalunya, lalu keduanya memaksakan kehendaknya supaya terjadi. Nah, ini yang memang pekerjaan berat. Maka ya, dalam Islam ada beberapa rumusan. Pertama, bahwa 1 sampai 6 tahun atau 7 tahun itu tanggung jawab ibunya. Tapi memasuki 7 tahun ke atas itu tugas bapaknya. Besok di akhirat ibu tidak akan ditanya, kenapa anaknya nggak mondok, kok malah jadi ini, kenapa? Enggak, ibu nggak ditanya, nggak usah khawatir. Yang ditanya bapaknya, gitu loh ya. Bapaknya besok yang akan bertanggung jawab, kenapa anaknya kok tidak disekolahkan ngaji Quran, kenapa kok anaknya nggak disekolahkan untuk memahami agama Islam, kenapa dibiarkan hanya mencari dunia. Itu tanggung jawab bapaknya. Maka memang dari awal dalam rumah tangga visi misi bersama ini harus dikomunikasikan ya, apalagi kalau berasal dari dua latar belakang yang kontras. Ini bukan pekerjaan gampang dan kita memang bertemu ini ya dengan karakter pasutri yang memang berasal dari dua kebiasaan dan latar belakang yang berbeda. Kalau yang bapaknya pondok, ibunya pondok, itu bab kayak begitu paling tinggal pengen mondok di mana, kan begitu toh ya. Kalau bapaknya itu orang umum, ibunya orang umum, tapi habis itu ibunya komunitasnya pengajian, itu nanti akan mengalami perbedaan. Atau sebaliknya. Maka dalam hal ini nomor 1 adalah bagaimana suami dengan istri punya bahasa yang sama dulu. Belum berbicara tentang anaknya mau kemana ya. Kalau itu sudah, serahkan tanggung jawab itu kepada suami, karena dia besok yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab ini ya, kami berbagi. Saya kalau sudah bilang ya, begitu anak-anak sudah besar, terjadi apa-apa, saya segera mengatakan bismillah, abi yang menyelesaikan. Bismillah, abi yang tanggung jawab ya. Sudah, nggak usah khawatir, ini tanggung jawab abi di hadapan Allah. Anak mau bagaimana abi yang akan menyelesaikan. Dan ini dibutuhkan kemampuan laki-laki untuk meyakinkan kepada istrinya, untuk membuat istri itu percaya kepada keputusan-keputusan suami ya. Tapi sekali lagi ini kan faktornya banyak nih ya. Suaminya SD, istrinya S2, itu panjang ceritanya nantinya gitu kan ya. Jomblang sekali, suaminya orang awam, istrinya pondok, senior yang satu hafidhoh, pasti idealismenya apa? Berbeda. Maka ini maaf nih kalau kita bicara mundur ya, Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan idealnya pernikahan laki dan perempuan itu laki-laki harus unggul di atas perempuan dalam 4 hal, kata Imam Nawawi. 1, usia dan tinggi badan. 2, ilmu dan pengetahuan. 3, harta dan kekayaan. 4, nasab dan keturunan. Itu laki-laki harus unggul 4 hal, Pak ya. Usia dan tinggi badan, ilmu dan pengetahuan, harta dan kekayaan, nasab dan keturunan. Nah, ini istri nanti akan manutin. Nah, kalau perempuan bagaimana? Perempuan kata Imam Nawawi harus unggul dalam 4 perkara. 1, dalam kecantikan ya. 2, dalam akhlak dan adab. 3, dalam muruah dan menjaga kehormatan. 4, dalam ifah dan menjaga harga diri. Itu perempuan ya.
Makanya nih kalau anekdotan begini, istrinya cantik sekali, lakinya biasa saja, komentarnya gimana Pak? Kamu kok pinter banget sih cari istri, gitu kan ya. Tapi lain, suaminya ganteng banget, yang perempuan di bawah rata-rata, komentarnya apa Pak? Kamu kena santet apa sih? Malah begitu jadinya, gitu kan ya. Jadi memang itu logika masyarakatnya kayak begitu ya. Dan Imam Nawawi sudah jauh-jauh mengingatkan gitu, laki-laki unggul dalam 4 perkara. Kalau sudah begini, wanita akan dengan mudah menyerahkan kepemimpinan itu kepada laki-lakinya. Itulah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka buat yang sudah terlanjur, diskusi baik-baik, kalau perlu datangkan penengah untuk melihat permasalahan tadi lebih utuh yang disepakati. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang kedua ya, poin yang pertama terkait dengan mengajarkan itu apakah harus kepada laki dan perempuan atau cukup laki-laki saja. Secara teori itu tanggung jawab laki-laki. Karena begini, ya tadi saya sudah singgung ya tentang Imam Nawawi. Tapi memang secara realitas sosial kehidupan ya, perempuan itu tinggal ngikut laki-lakinya. Jenengan lulusnya cuma SD, suaminya Pak Lurah, dipanggil apa Bu? Bu Lurah. Lulusan SMP, suaminya Pak Kiai, dipanggil apa? Bu Nyai. Lulus SMA, suaminya Presiden, dipanggil apa? Bu Presiden. Kan begitu toh. Perempuan mah tinggal ngikut gimana suaminya. Maka kalau suaminya sudah baik ya, itu perempuan akan kecipratan dari semua kebaikan suaminya ya. Maka dulu pernah saya diundang mengisi tentang seminar wirausaha. Saya dipanelkan dengan seorang ibu dosen wirausahawan, suaminya anggota dewan. Kan yang datang tuh mahasiswi semua, mayoritas, mahasiswanya sedikit sekali. Dia menggebu-gebu tentang mengajarkan perempuan harus begini, begitu, begini, begitu, dan sebagainya. Saya kemudian pada sesi kedua mengatakan, bingung mau ngisi apa ini ya. Tapi saya tanya, Mbak-mbak, seandainya definisi laki-laki yang hebat itu adalah laki-laki yang pinter, kaya, tampan, punya banyak harta, punya banyak usaha, punya banyak wawasan dan pengetahuan, punya banyak pengikut, follower, subscriber ya, punya banyak aset, punya banyak ini itu dan sebagainya. Pokoknya dia hebat lah. Kira-kira definisi perempuan hebat yang kayak apa Bu? Kalau itu definisi laki-laki hebat kayak tadi, perempuan yang hebat yang kayak apa? Perempuan soleha Ustaz, perempuan yang taat. Saya bilang perempuan hebat adalah perempuan yang bisa dapat laki-laki itu. Selesai kan? Ya itu tadi teorinya ya. Lulus SD suaminya Pak Lurah jadi Bu Lurah, lulus SMP suaminya Pak Kiai, maka dipanggil Bu Nyai. Udah tinggal ikut saja perempuan. Maka tanamkan kepada laki-lakinya supaya menjadi laki-laki yang hebat. Nanti dia akan menghebatkan perempuannya. Macam kayak gitu. Itu pesan penting kepada kaum bapak. Jangan serahkan anak perempuan Anda kepada laki-laki yang tidak bisa menahan emosinya. Ntar dicekik, dibanting, ditampar gimana gitu loh ya. Ya. Oke, ya. Kemudian yang kedua tentang gimana ya kangen dengan anak ketemu malah jadi jengkel. Ya bukan cuma dialami oleh Anda, itu dialami oleh semua ibu-ibu hari ini, tak terkecuali istri saya ya. Anak saya laki-laki ada 7, anak perempuannya ada 5, dan masa-masa pubernya itu ya kayak begitulah ya. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengatakan sejengkel apapun Anda dengan anak Anda, jangan pernah kehilangan perasaan bahwa Anda adalah wanita yang paling mencintai dia. Bapak-bapak jangan pernah kehilangan sebuah momentum bahwa Anda adalah manusia yang paling cinta dan sayang kepada anak-anak. Saya hanya bisa mengatakan kepada anak-anak saya, kamu senakal apapun, kamu sebandel apapun, demi Allah tidak ada yang lebih mencintai kamu daripada bapakmu. Ini harus tertanam kepada anak-anak kita. Rasa benci, jengkel mungkin ada, tetapi jangan sampai diungkapkan. Marah itu boleh, yang nggak boleh marah-marah. Bedanya marah dengan marah-marah itu apa?
marah itu tentang keadaan tidak suka kita atas kenyataan yang kita lihat. Marah-marah itu tentang meluapkan, ya. Marah itu baik, yang nggak baik itu marah-marah. Kalau nggak percaya, jenengan lagi marah-marah, coba direkam, di shooting, nonton lagi, mesti malu, gitu loh, ya. Kenapa? Karena orang marah-marah itu sadar bahwa dia itu nggak baik. Maaf, lagi nggak sadar ya bahwa itu nggak baik, gitu ya. Makanya begitu sadar dia malu. Nah, sayangnya begini Bapak Ibu, ya. Ini kebanyakan kita keliru. Waktu marah malah diluapkan. Anjuran Nabi kalau marah gimana, Bu? Diam. Waktu marah diam. Nanti marahnya reda nggak? Reda. Nah, kalau sudah reda baru bicara. Nah, kita kebalik. Waktu marah bicara, waktu reda diem-dieman, gitu. Ya, selesai nggak urusan? Nggak selesai kalau kayak gitu caranya. Jenengan lagi marah sama suami, begitu reda nanti diem. Harusnya waktu marah diem, waktu reda, Bi, jadi gini loh Bi, tadi itu makna itu tuh enak ngomongnya, gitu loh, ya. Nah, kalau lagi ngamuk-ngamuk kemudian bicara, padahal orang lagi marah itu biasanya merasa benar atau merasa salah? Merasa benar. Nggak ada orang merasa salah kok marah-marah, mesti dia malah ketakutan, gitu loh, ya. Nah, pertanyaan saya, orang merasa benar itu benar apa salah? Salah. Lah, orang dalam suasana merasa benar ngomong mesti banyak salah ngomong, gitu loh, ya. Maka rumusnya kalau lagi marah jangan ngomong, dilus-lus aja nanya, gitu ya, sambil nunggu reda. Udah reda baru ya Allah, jalan-jalan dulu, gitu ya. Anak itu akan mudah diomongnya biasanya waktu dia meminta sesuatu pada kita. Itu momentum kita menasehati, gitu loh, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, saya cuma bisa punya rumusan begitu, gitu kan, ya. Dan satu lagi yang bikin kita stres itu adalah ketika kita mengharuskan nasihat kita menjadi pintu hidayah buat dia. Padahal boleh jadi Allah ingin ngasih hidayah buat anak kita lewat orang lain, gitu loh, ya. Nasihat yang kita berikan seperti benih yang kita sebar. Ada anak kita yang dinasihati, iya Bi, sami'na wa ata'na, tapi ada yang lama sekali, ya. Ada benih yang kita sebar jatuhnya di tanah yang subur dan gembur. 3 hari 4 hari tunasnya keluar. Tapi ada benih yang kita sebar jatuhnya di karpet. Numbuh nggak? Nggak numbuh. Kapan bisa numbuhnya? Nunggu disapu, jatuhnya ke lantai. Numbuh nggak? Nggak numbuh. Tunggu disapu lagi, jatuhnya di teras. Numbuh nggak? Nggak numbuh juga. Nunggu musim hujan. Nunggu musim hujan, hujannya kemudian menyeret benih tadi, jatuh ke tanah, jatuh ke seberang sana, baru kemudian numbuh. Nasihatnya sekarang numbuhnya 5 tahun lagi. Itu ada, gitu loh. Maka jangan buru-buru memaksakan hidayah itu segera datang pada hari ini. Kita nggak puasa. Nasihat jangan ditinggalkan, marah-marahnya di stop, tunggu ketika reda baru bicara baik-baik kepada mereka. Tapi mohon maaf, ibu-ibu itu bakat nyinyirnya alami, ya. Anaknya nyapu nggak kelihatan, anaknya jemur baju nggak kelihatan, anaknya buang sampah nggak kelihatan, anaknya cuci piring nggak kelihatan. Begitu rebahan pegang HP, HP lagi, gitu loh, ya. Jengkel nggak anaknya? Jengkel. Ya Allah Mi, cuman sebentar loh Mi. Nah, mohon harus adil dalam memberikan tanggapan kepada anak-anak kita. Demikian Bu. Oke, ya, pertanyaannya.